Preskripsi atau Varter? Preskripsi, Pak. Oke. Ya, saya takut salah soalnya nanti saya buka Varter. Oke, materi hari ini adalah tentang edukasi, tentang edukasi dan konseling pada pasien. Terus setelah itu tujuan dari mata kuliah ini setelah kalian eh, menyelesaikan mata kuliah ini, kalian diharapkan untuk bisa mengaplikasikan cara untuk mengedukasi pada pasien dengan cara yang baik dan benar. Oke, jadi untuk KIE sendiri itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adanya interaksi antara apoteker dengan pasien. Kalau misalkan terjadi interaksi seperti ini, maka interaksinya dua arah, maka disebut dialog. Nah, nanti kalau dialog ini, apoteker bisa menggali permasalahan lebih lanjut, baik itu terkait penyakitnya atau terkait cara penggunaan obat, dengan benar. Lalu untuk yang jenis yang kedua itu adalah apoteker memberikan KIE kepada pasien, tetapi pasiennya tersebut pasif, artinya tidak memberikan respon. Nah, biasanya itu nanti akan terjadi barrier informasi sehingga ketika ada beberapa informasi yang belum bisa dipenuhi. Itu kalau yang tipe kedua adalah tipe monolog. Lalu untuk metode asesmen tekniknya ada banyak. Yang pertama ada teknik yang dikenal dengan istilah WWHAM. W yang pertama, pasien tersebut, siapa pasien yang menggunakan obat tersebut. Lalu yang kedua itu apa gejalanya. Yang ketiga itu berapa lama gejalanya. Dan yang keempat itu apa yang dilakukan untuk mengatasi gejala tersebut. Dan yang M-nya adalah medication atau pengobatan yang sudah dilakukan. Untuk kelebihannya adalah metode ini bisa menjelaskan secara baik tentang penyakit dari pasien tersebut. Untuk kekurangannya, kita tidak bisa melakukan eh, screening atau melihat pasiennya dan tidak tahu faktor sosial atau lifestyle dari pasien tersebut. Misal, pasiennya tersebut mengalami batuk. Ternyata pasien tersebut mempunyai kebiasaan makan gorengan. Sekali makan gorengan, makannya 20 gorengan langsung. Nah, itu kan selain menyebabkan eh, batuk, juga bisa menyebabkan kolesterol. Lalu tidak bisa juga menjelaskan eh, apa namanya keluarga dari pasien tersebut itu memiliki riwayat yang sama atau tidak. Lalu tidak bisa menjelaskan eh, informasi kepada pasien secara detail dan yang terakhir tidak bisa menjelaskan sejarah dari penyakitnya tersebut.
Lalu metode yang kedua disebut metode ENCORE. Untuk metode ENCORE itu explore, melihat atau mencari pasien, lalu memberikan no medication apabila pengobatannya tersebut itu tidak memerlukan obat atau pengobatannya tersebut menggunakan pengubahan dari gaya hidup. Lalu ada care. Care itu menunjukkan sikap yang prihatin atau eh, menunjukkan sikap empati pada pasien, lalu melihat pasien, mereport dan menjelaskan. Keuntungan dari metode ini adalah ada fase untuk mengobservasi dari pasien tersebut. Kekurangannya eh, pada poin no medication dan refer, artinya di sini di teknik ini tidak menjelaskan tentang proses untuk bagaimana penyakit tersebut berlangsung. Dan untuk kekurangan metode ini sama dengan WHM adalah tidak bisa menjelaskan lifestyle dari pasien tersebut dan sejarah dari keluarga pasien tersebut. Lalu ada metode S-method. S-method itu metodenya yang pertama ditanya umurnya, penampilannya, untuk diri sendiri atau untuk orang lain, obatnya, kalau misalkan perlu menggunakan ekstra medisin itu bisa diberikan tambahan suplemen atau ditambahkan terapi non farmakologi, misalkan disuruh olahraga atau seperti apa. Lalu time per sitting, history, ada gejala lain dan gejala yang bisa berbahaya. Untuk S method sendiri, keunggulannya adalah metode ini bisa menjelaskan tingkat keparahan dari gejala pasien dan bisa menjelaskan ada nggak timbulnya penyakit yang terdahulu dengan penyakit yang saat ini. Kalau kekurangannya tidak bisa menjelaskan tentang lifestyle pasien dan tidak bisa menjelaskan tentang histori dari atau sejarah dari keluarga pasien tersebut. Metode selanjutnya ada si Downser. Si Downser itu melihat bagian yang mengalami gangguan, lalu setelah itu intensitasnya atau keparahannya, lalu tipenya, durasinya, onsetnya itu kapan eh, kambuh, lalu setelah itu ada nggak gejala yang lain mengganggu atau tidak, menyebar atau tidak penyakitnya tersebut, eh, frekuensinya seperti apa, dan kalau misalkan terjadi gejala seperti itu, untuk pengobatannya menggunakan apa. Untuk metode ini bisa menjelaskan tingkat keparahan kepada pasien dan bisa menjelaskan eh, gejala yang sebelumnya karena di sini ada durasi dan onsetnya pasien. Lalu kekurangannya tidak bisa menjelaskan dari social life atau sosial kegiatan sosialnya dan tidak bisa menjelaskan sejarah dari penyakit keluarganya. Nah, dari metode tersebut, apabila kalian melakukan KIE, ingat karena metode tersebut memiliki kekurangan, tidak ada hubungannya dengan lifestyle, maka kalian harus bertanya lifestyle Bapak seperti apa. Misal, pasien tanya seperti itu, lo jawabnya saya suka makan gorengan.
Atau langsung ditanya seperti ini, Bapak suka makan gorengan? Kalau yang kena penyakit PKK, Panukadas Kurap itu ditanya, mandinya 1 tahun sekali kah atau gimana? Seperti itu. Artinya bisa langsung bertanya, tapi jangan bertanyanya itu mengenyek. Mengenyek itu bahasa Indonesianya apa ya? Menghina, tapi juga jangan terlalu menggiring opini. Nah, lalu konseling itu diambil dari kata konsel. Konsel itu artinya saran atau melakukan diskusi dan pertukaran pendapat. Untuk konsultasi itu pada dasarnya adalah memberikan motivasi yang mendorong adanya perubahan perilaku. Contoh, pasien, kalau misalkan ada pasien yang terkena penyakit PKK, Panukadas Kurap dan kutu air. Nah, pasien tersebut sebaiknya dimotivasi agar mandinya, misalkan pasiennya jadi sebelumnya mandinya 1 tahun sekali, tiap malam 1 suro misalkan mandinya. Nah, setelah berkonsultasi, nantinya mandinya bisa jadi 1 hari sekali, kan lumayan ada perbaikan perilaku. Lalu untuk edukasi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Kalau tadi yang pasien PKK itu kita berikan edukasi bahwa kalau misalkan tidak mandi, maka di tubuh Bapak banyak mikrobanya. Ketika banyak mikrobanya, ketika dibiarkan bisa menginfeksi dari jaringan kulit, nantinya bisa menyebabkan penyakit tersebut. Lalu ada konseling. Konseling itu suatu proses untuk mengeksplorasi diri sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran, terutama dengan penggunaan obat, karena kita sebagai apoteker. Untuk prinsip dari pasien itu, prinsip dari konseling itu terjadinya korelasi antara apoteker dengan pasien, tadi terjadi dialog, sehingga terjadi perubahan sikap yang sukarela. Modelnya ada dua model atau dua aliran. Model yang pertama karena pasiennya pasif, lalu dasarnya kepercayaan diri yang ditunjukkan berdasarkan profesi, identifikasi masalah untuk menetapkan solusi, dan ini pasiennya harus bergantung kepada petugas dan hubungannya ayah dan anak. Jadi ada hubungan hierarkinya. Kalau yang helping model pasiennya itu terlibat aktif, lalu kepercayaan dirinya itu timbul berdasarkan hubungan profesional eh, yang berkembang tiap waktu. Untuk menggali masalah ada dari apoteker dan pasien itu eh, dibuat agar dia bisa memecahkan masalahnya sendiri dan hubungannya yang biasanya setara atau egaliter. Pentingnya edukasi konseling kepada pasien itu karena em, konseling itu merupakan tanggung jawab dari apoteker untuk memberikan konseling dan edukasi, terutama terkait informasi pengobatan dari pasien tersebut. Lalu farmasis itu mendorong penggunaan obat dengan tepat, dan nantinya kalau misalkan sudah diberi obat, pasien tersebut bisa memodifikasi perilaku untuk kepatuhan terapinya. Misalkan pasien yang tadi kena PKK itu dengan mandi, maka bisa pengobatannya bisa optimal.
Yang memberikan KIE yang pertama itu ada dokter. Dokter itu profesi kegiatan yang pertama. Pasien mengingatnya tidak lebih dari 40% informasi yang diberikan oleh dokter. Lalu untuk perawat beberapa vaskes yang belum memiliki tenaga farmasi itu KIE-nya diberikan oleh perawat. Kalau apoteker profesi terakhir yang bertemu dengan pasien. Terus karena kita apoteker berarti harus menjamin penggunaan obatnya itu aman, benar, dan tepat. Nah, kenapa harus diberikan KIE kepada pasien? Karena sepertiga pasien tidak mendapatkan konseling dari dokternya. Jadi, banyak dokter yang tidak memberikan konseling terkait obat karena tugasnya apoteker. Lalu ada pengobatan yang gagal menaati instruksi. Sebagai contoh, kalau misalkan pasiennya sudah lanjut usia atau pasien geriatri, kalau misalkan dikasih sediaan supositoria karena pendengarannya itu sudah berkurang, maka ketika mendengar dimasukkan dalam dubur, terdengarnya bisa dimasukkan dalam bubur. Nah, itu bisa terjadi hal yang kurang menyenangkan ya. Bubur ada supositorianya. Kalau ini pasien geriatri, salah aturan pakai. Lalu untuk obat-obat yang dia tidak menggunakan resep atau pengobatan swamedikasi, itu biasanya untuk pasien swamedikasi tersebut misuse atau salah penggunaan. Misal untuk yang memerlukan penggunaan khusus, contohnya mikrolak itu enema kan dimasukkan dalam dubur. Karena tidak tahu cara penggunaannya, nanti dimasukkan di mulut misalkan, atau dimasukkan di lubang hidung atau lubang telinga gitu kan bisa. Lalu untuk meningkatkan kepatuhan pasien dan yang terakhir memberitahu eh, informasi kepada pasien agar pasien tersebut mengikuti instruksi pengobatan dengan baik. Untuk di sini yang aplikasi dari pharmaceutical care itu memberikan edukasi kepada pasien karena sebagai tenaga apoteker itu merupakan tanggung jawab etika dan juga tanggung jawab hukum medis. Pasien itu semuanya perlu dikonseling, terutama pasien-pasien yang dengan penyakit tertentu atau penyakit kronis. Contohnya pasien dengan hipertensi, pasien dengan kencing manis atau DM, atau pasien dengan hiperlipidemia. Lalu pasien yang mendapatkan indeks terapi sempit ini yang perlu untuk dikonseling. Lalu pasien yang mendapat obat dengan cara pemakaian yang khusus. Contohnya ada inhaler, insulin, vaginal tablet, vaginal down, supositoria, enema, eh, apa itu namanya, eh discuss, steroid discuss. Terus setelah itu banyak obat-obat yang memerlukan pemberian khusus atau ISDN itu juga obat yang memerlukan eh, cara pemberian yang khusus. Lalu pasien usia lanjut, pasien geriatri, dan pasien yang baru keluar dari rawat inap.
biasanya masih diberikan pengobatan. Lalu ada pasien yang mengalami polifarmasi. Polifarmasi itu banyak obat. Lalu ada obat yang dia untuk pemberiannya itu tiap pasien itu berbeda-beda. Contohnya, setelah pemberiannya berbeda-beda. Contohnya pada kasus diabetes mellitus. Kalau melakukan pengobatan non fixed dose itu eh, jam sekian sampai sekian minum ini, hari kedua minum obat yang lain itu berbeda-beda. Lalu kalau misalkan ada pasien yang punya riwayat tidak patuh terhadap pengobatan, pasien yang buta huruf dan kesulitan untuk bahasa. Jadi kalau misalkan ada di daerah tertentu, pasien tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia. Kalau di Jember biasanya bilang, engkau tak bisa bahasa. Wah, kalau gitu Anda harus meng-KIE pasiennya tersebut dengan bahasa Inggris, Inggris Timur. Lalu untuk metode konseling itu ada komunikasi verbal, non-verbal, mendengarkan instruksi tertulis. Jadi kalau verbal berbicara langsung, kalau non-verbal bisa menggunakan alat peraga, eh, mendengarkan dari pasien keluhannya seperti apa. Lalu kalau misalkan ada yang perlu ditulis, silakan ditulis dan instruksi verbal dan tertulis. Lalu dengan menggunakan kartu rekaman obat di pasien dan instruksi audio visual. Nah, pada saat memberikan konseling kepada pasien, gunakan empati, jangan menghakimi. Kalau empati itu seperti apa, Pak? Nah, ini contoh wajah-wajah kalian. Kalau misalkan KIE itu dengan wajah seperti ini, kira-kira pasiennya tersinggung atau tidak? Tersinggung atau tidak pasiennya? Tersinggung. Nah, tersinggung karena pasiennya tersinggung berarti nanti gunakan wajah yang empati, senyum, sehingga nanti pasiennya bisa mengikuti instruksi yang kalian berikan. Untuk KIE, konseling enaknya dilakukan di mana? Di warung, tempat ngopi, atau di tempat yang sepi. Nah, misalkan ada pasien yang tidak mau minum obat, di KIE aja di tempatnya, di kuburan sini. Kalau misalkan tidak minum, nanti sampean bisa berangkat kayak yang ada di sini. Nah, itu tempat KIE yang jadi alternatif. Tapi untuk tempat KIE yang paling baik itu di sarana apotek dan disediakan ruangan khusus untuk berkonsultasi dengan pasien. Nah, ini contoh KIE mau konsultasi obat, seperti apa keluhan penyakitnya, ternyata kesepian. Kira-kira bisa jadi obatnya apa enggak? Itu salah satu contoh. Untuk tahapan konseling, ada tahapan pengenalan, penilaian awal, pelaksanaan, verifikasi, dan tindak lanjut. Pengenalan, kalian harus memperkenalkan diri sebagai apoteker di institusinya mana, apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik, atau dimanapun. Lalu usahakan posisinya tersebut senyaman mungkin, sehingga misalkan posisinya duduk, lalu menjaga kerahasiaan kepada pasien. Lalu jangan lupa mengutarakan maksud dari konseling dan sesi konselingnya tersebut berlangsung berapa lama. Contoh, selamat pagi, siang, sore, malam, coret yang tidak perlu ini pagi-pagi. Saya apoteker di sini ini menjelaskan profesi. Lalu terkait pada
beberapa informasi terkait obat-obatan yang diperoleh. Ini materi yang akan ditanyakan. Lalu butuh waktunya berapa? Silahkan nanti. Nantinya informasi tersebut akan membantu dalam mengenali masalah terkait penggunaan obat dan eh, pengobatan yang Anda terima sehingga sehingga dapat dilakukan pengobatan yang efektif. Lalu kalau misalkan obatnya tersebut itu eh, tahapan yang kedua, penilaian awal yang dinilai itu menggunakan pasien baru atau pasien lama, menggunakan resep baru atau lama, atau menggunakan obat OTC atau over the counter. Caranya adalah dengan three prime question, terutama untuk resep. Jadi ditanya apakah dokter menjelaskan tentang kegunaan dari obat ini, jadi fungsi dari obat ini, lalu menjelaskan tentang cara penggunaan, bagaimana cara menggunakannya. Ada yang obat diminum malam hari, ada yang diminum pagi hari, ada yang diminum misalkan setelah makan atau sebelum makan. Nah, itu ditanyakan dulu dan harapan dari dokter setelah meminum obat tersebut. Lalu untuk tahapan konseling, tahapannya tersebut yang pertama itu menjelaskan nama obat. Kalau misalkan obat paten dan generik disebutkan, lalu setelah itu jangan lupa dijelaskan kekuatan obatnya seperti apa, dosisnya, mekanisme kerja, lifestyle dan non farmakologinya, penyimpanannya, efek sampingnya, tata cara penggunaannya, dan aturan pakainya. Lalu untuk mengakhiri konseling, dilakukan verifikasi dan penutup, ringkas informasi untuk pasien, tanyakan umpan balik. Jadi ada yang kurang paham untuk pengobatan tersebut, lalu ulangi hal-hal yang penting, lalu mendorong pasien untuk bertanya kepada dokter dan apoteker terkait masalah obat terutama. Lalu ingatkan waktu kontrol dan beri salam untuk lekas sembuh dan lakukan pencatatan pada PMR. Tindak lanjutnya kalian bisa melakukan tujuannya untuk melakukan monitoring efek terapi dan efek pengobatan, lalu keberhasilan terapi pada pasien. Kalian bisa menggunakan by phone atau menggunakan PMR. Untuk sumber informasi ada pustaka primer, sekunder, dan tersier. Untuk pustaka tersier itu bisa berupa textbook, compendial method. Contoh untuk yang Dinkes itu pharmaceutical care untuk penyakit asma atau tata laksana pengobatan apa gitu, itu merupakan pustaka tersier. Untuk membantu sesi konseling nanti bisa diberikan suatu gambaran audio atau audiovisual yang sesuai. Contoh KIE tentang penggunaan inhaler. Terus obat asma perlu dijelaskan dapat menyebabkan toksisitas jikala overdosis. Lalu pasien berkonsultasi kepada dokter untuk terjadi menurunkan respon obat. Lalu setelah menggunakan obat tersebut, jangan lupa untuk membilas atau berkumur dengan air hangat untuk mencegah kekeringan
serta infeksi oral karena obatnya tersebut ketinggalan. Lalu bagian inhalernya bisa dicuci dan ingatkan pasien untuk menjauhkan inhaler dari anak-anak. Untuk wadah dan obat asma itu jangan dibuang ke api, nanti bisa terjadi kembang api di sana. Untuk konselingnya ada beda konseling dengan PIO. Kalau konseling itu kalian harus menggunakan tempat yang privat untuk menghindari barrier komunikasi. Yang kedua itu perlu tatap muka. Yang ketiga orientasinya kepada pasien. Yang keempat literatur yang dibutuhkan secukupnya dan komunikasinya bisa verbal, nonverbal atau melalui audio. Kalau yang pio tempatnya dimanapun tidak masalah, tidak perlu tatap muka, orientasinya terutama pada tenaga kesehatan, literatur yang dibutuhkan lebih lengkap, dan banyak cara untuk bertanya bisa melalui lisan, fax, dan by phone. Itu materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya memberikan tugas untuk kalian? Saya buka seksi pertanyaan. Ada? Ada atau tidak yang ditanyakan? Cukup, Pak. Oke, kalau misalkan tidak ada, nanti ada tugas di sini. Satu kelas ini berapa orang ya kurang lebih? 50. 50. Oke, nanti satu anaknya itu membuat satu kelompok isinya 10 orang. Nanti kalian membuat poster tentang obat-obat dengan penggunaan khusus. Saya share di Komting. Contohnya Supo kan penggunanya kan khusus, inhaler, Sereta Discuss. Nanti yang harus ada di poster itu nama obat, kekuatan obat, cara memakai obat, lalu setelah itu menyimpannya, membuang, jenis etiket yang dipakai. Itu yang harus ada pada poster kalian. Dan jangan lupa daftar pustaka. Bisa dipahami untuk tugasnya. Nanti tugasnya dalam bentuk soft copy saja. Dikumpulkan di minggu 14 pakai MMP. Satu kelompok 10 orang saya rasa sudah cukup ya. Jangan ada yang 15.